Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadhil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'budun min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallus sabil. Qalu subhanak ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin mata'tahum wa aba'ahum hatta nasu zikra wa kana qauman bura. Wa qala Allah fi nafsi surah wa yawma tasaqqaqa as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al malaikatu tanzila al mulku yawma idznil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina asira. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah ada dua wasiat khutbah kita. Yang pertama, mentadaburi kasus manusia, kasus kekafiran di akhirat nanti yang ada dalam surat Al-Furqan. Yang kedua, wasiat tentang 10 terakhir bulan Ramadan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kelak kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh faktor yang telah menyesatkan kita selama di dunia. Pada saat itu kita saling tuding, menyalahkan. Maka setiap manusia dengan apa yang disembahnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yauma yahsuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, yaitu hari di mana mereka semua dikumpulkan dengan hal-hal yang mereka sembah, dengan sembahan mereka dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ketika itu menanyakan kepada sembahan manusia, Allah mengatakan, adlaltum ibadi haula am hum dallus sabil. Apakah kalian yang telah menyesatkan hambaku ini, mereka hambaku ini, atau mereka yang telah sesat sendiri? Maka qalu subhanak, benda yang disembah, unsur yang disembah berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maka yang bagi lana an nattakhiza min dunika min awliya, sangat tidak pantas kami akan menjadikan selain engkau menjadi wali-wali kami ya Allah. Artinya sidang jemaah, seluruh sembahan itu membantah dan bertasbih kepada Allah. Dari sini jelas sudah sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka kesalahan itu kembali kepada orang-orang yang telah sesat selama di dunia. Kata sembahan itu, walakin mata'tahum wa aba'ahum,
tetapi Engkau ya Allah telah memberikan kenikmatan kepada mereka, hatta nasu zikra wa kanu qauman bura. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini faktor yang telah menyesatkan kita. Ketika Allah berikan kenikmatan, maka kita menjadikan kenikmatan itu sebagai kesesatan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kufur nikmat, tergoda oleh dunia. Ternyata kenikmatan tidak membawa kita kepada kebenaran, maka sebagian manusia dihancurkan oleh fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di era kita berapa banyak orang yang hancur karena hartanya berlebih daripada kita. Dia hancur karena hartanya digunakan untuk perzinahan. Dia hancur karena hartanya digunakan untuk dunia-dunia yang tidak jelas. Dia hancur karena hartanya menyibukkan dia. Berapa banyak orang yang hancur jauh dari Allah karena kenikmatan harta yang diberikan Allah kepada mereka. Maka ini mesti menjadi renungan kita. Jadikan harta kita untuk fasilitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dapat jabatan, jabatan dia itu membuat dia sombong. Sombong, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kepada ajaran Allah dan Rasulnya, sehingga orang yang punya jabatan menganggap agama pun di bawah kekuasaannya, agama pun di bawah jabatannya, sehingga dia berkuasa terhadap masjid-masjid, dia berkuasa terhadap keputusan agama, dia berkuasa dengan seluruh kekuasaannya, agama yang dikorbankannya. Ini sebuah kejahatan, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Mestinya setiap orang ini berada dalam ketaatan kepada agamanya, apapun jabatannya, jabatannya di bawah ketundukan kepada agamanya. Bukan ada jabatan yang menganggap jabatan menguasai agama. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, banyak orang yang setelah dapat jabatan, maka jabatan menghancurkannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jabatan membuat dia termotivasi berbuat zalim, jabatan membuat dia termotivasi mengambil keputusan terhadap agama seenaknya. Maka sidang jemaah, padahal jabatan itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dijadikan jadi landasan kejahatan terhadap agama itu sendiri. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, banyak nikmat-nikmat yang kita punya, bahkan usaha-usaha kita telah melalaikan kita dari untuk ketaatan kepada Allah, taqarrub ilallah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai harta, fasilitas, kelebihan, popularitas dan yang lainnya membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka di sini faktor yang menyebabkan mereka sesat adalah kenikmatan-kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada mereka, dan mereka menjadikan kenikmatan itu untuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam surat Al-Furqan, Allah katakan, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Ketika hari itu langit direngkah oleh Allah. Wa nuzilal malaikatu tanzila. Turun malaikat dengan barisan yang berlapis. Nanti ketika kita dibangkitkan, kita berada di padang mahsyar, penjagaan ketat, penjagaan berlapis. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mengepung kita, mengepung kita di padang mahsyar, dan itu pemandangan yang menakutkan. Maka dalam ayat dikatakan bahwasanya ketika bumi langit direngkahkan oleh Allah, langit terbelah, turun warna asap awan yang putih, dan turun malaikat sebanyak-banyaknya untuk mengepung kita di padang mahsyar. Al mulku yauma iznil haq lirrahman. Dan hari itu kekuasaan kerajaan adalah milik Allah Ar-Rahman. Seluruh kekuasaan telah habis. Cerita ini dan itu, kekuatan politik sudah tuntas. Tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi wilayah, tidak ada lagi yang Anda punya, yang selama ini Anda merasa Anda akan hidup selamanya, akan berkuasa selamanya.
hari itu sudah tuntas sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kekuasaan kerajaan al-mulku milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang masih menyisakan kekuasaan ketika itu. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis Imam Ahmad diterangkan, siapa yang pernah menerima jabatan, menguasai, membawahi 10 muslim atau lebih, minimal 10 muslim, maka setiap orang yang memegang amanah terhadap 10 muslim atau lebih dikumpulkan oleh Allah pada suatu tempat, maka ketika itu Allah naik tahta, ana sahibud dayyan limanil mulkul yaum, siapa yang memiliki kekuasaan hari ini, semua mereka tertunduk. Kalau yang 10 orang saja bawahnya di sidang, bagaimana seorang presiden, bagaimana seorang menteri, bagaimana seorang gubernur, maka dia diseret ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Ketika dibawa ke pengadilan Allah, setiap jiwa ketika itu diseret oleh satu malaikat dengan rantai yang kuat, diseret oleh malaikat dan diiringi oleh malaikat pendamping. Luar biasa sidang jemaah. Hari ini orang yang berkuasa merasa bebas, tapi dia adalah terdakwa yang menunggu giliran. Hakikatnya seluruh yang memegang amanah itu, dia adalah para terdakwa yang menunggu giliran pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah para terdakwa yang dinanti oleh malaikat yang kuat, dirantai oleh malaikat, kemudian digiring ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka sidang jemaah yang dirahmati Allah akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata LPJ di dunia, laporan pertanggungjawaban di dunia tidak menyelesaikan masalah. Dan Anda bisa menuliskan hal-hal yang ingin Anda tulis, tetapi di akhirat tulisan Anda dipegang oleh malaikat atid. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, renungi ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadikan puasa Anda ini sebuah madrasah yang akan merubah sikap kita, yang akan menentukan arah kita ke depan, yang menjadikan ajang taubat dan hijrah sehingga kita selamat di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, al-mulku yawma iznil haq lirrahman, al-mulku yawma iznil haq lirrahman. Hari ketika itu hanya satu penguasa yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malik yaumiddin. Wa kana yauman 'alal kafirina asira. Itulah hari yang sulit bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Wa yauma ya'udzu zalimu 'ala yadayhi. Di hari itu orang-orang zalim menggigit tangannya, artinya menggigit telunjuknya. Yaqul, mereka akan berkata, ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Orang yang zalim, tentu saja orang zalim tidak mungkin kaum yang lemah. Tentu saja yang bisa zalim itu kaum yang kuat, yang dapat kekuasaan, yang dapat fasilitas, yang dapat kekuatan. Dan yang itu sebenarnya anugerah dari Allah, tetapi dia gunakan untuk kezoliman. Zalim kepada agama Allah, zalim kepada dirinya, zalim kepada manusia. 3 faktor kezoliman. Pertama, zalim kepada Allah, yaitu zalim kepada agama Islam. Maka sidang jemaah, kalau Anda jadi pejabat, jangan sampai keputusan Anda konotasinya zalim kepada Islam, zalim kepada Allah, kemudian zalim pada dirinya, kemudian zalim kepada manusia. Di hari itu mereka menggigit tangannya. Yaqul, dia berkata, ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Wahai sekiranya aku dulu ikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasulullah telah diceramahkan di masjid, jalan Rasulullah telah sampaikan dengan tafsir Quran, jalan Rasulullah telah disarahkan dengan hadis-hadisnya, tetapi kita tidak tertarik. Kita tidak mau hijrah, kita tidak mau ngaji, kita sok mantap. Masa seorang pejabat ngaji? Masa pejabat nuntut ilmu sama ustaz kampungan? Naudzubillah. Anda tertipu dengan baju dinas Anda, tertipu dengan baju dinas Anda. Merasa hebat, merasa berkuasa, merasa punya, tidak perlu lagi ngaji. Ini orang-orang pinggiran, ini orang-orang lemah, ini orang-orang tak berdaya.
Maka hari itu sidang jemaah baru menyesal. Ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dulu aku ikut cara hidup Nabi, cara Nabi memerintah, cara Nabi berkeluarga, cara Nabi mencari nafkah, cara Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Andaikan dulu aku tuntut ilmunya, aku praktekkan ilmunya, aku amalkan. Penyesalan berikutnya, ya wailata, wahai sekiranya aku, laitani lam attakhiz fulanan khalila. Andaikan dulu aku tidak berteman dengan si fulan. Gara-gara masuk komunitas ini aku jadi rusak. Gara-gara berteman dengan si ini aku diseretnya pada neraka. Nauzubillah. Ini penyesalan ketika Anda alergi melihat orang-orang yang hijrah ke jalan Allah, melihat orang-orang yang taubat, yang merubah penampilannya. Anda melihat aneh, ini kok gak keren penampilannya, ini mulai menumbuhkan jenggotnya, ini mulai berubah. Ketika itu Anda tidak tertarik bertahan dengan kelompok-kelompok yang so elit, padahal ahli neraka. Geng-geng yang bergengsi, padahal ahli neraka. Nauzubillah. Alergi melihat orang-orang yang hijrah, padahal Anda akan diganti baju dinas Anda dengan kain kafan yang sama kain kafan tukang beca dengan kain kafan seorang presiden. Ya laitani, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Disesali teman. Laqad adallani an zikri ba'da ja'ani. Dan dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah, mempelajari Al-Quran setelah datang Al-Quran kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan jadilah setan bagi manusia itu seorang pengkhianat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini Ramadan di 10 terakhir. Ini peluang anugerah yang luar biasa, Lailatul Qadar. Maka bapak-bapak, saudara-saudara kaum laki-laki, tinggalkan rumah Anda, tinggalkan tempat Anda sampai akhir Ramadan. Gabung i'tikaf di masjid-masjid terdekat atau di tempat yang Anda suka. Rasulullah SAW mengencangkan ikatan pakaiannya, pinggangnya. Apa maksudnya? Meninggalkan istrinya, tawajuh kepada Allah, merebut Lailatul Qadar, khair min alfi syahr, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, nilainya lebih panjang dari nilai solat yang seumur hidup Anda lakukan. Rugi, masih ada sisa waktu. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, 10 terakhir kita berada, seminggu lagi sampai Jumat berikutnya. Maka untuk itu mantapkan diri Anda, tinggalkan rumah, tetapkan diri di masjid, pinang reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Anda semua mendapat rezeki Lailatul Qadar, amin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di Idul Fitri, selesaikan zakat fitrah Anda mulai dari sekarang, sudah dimulai. Kemudian tidak hanya Idul Fitri itu dengan zakat fitrah, sediakan bagi harta Anda untuk sedekah kaum duafa. Bahagiakan anak yatim, karena Rasulullah SAW ketika seorang anak yatim ditanya, kenapa kau tidak ikut bermain di sana? Anak yatim ini mengeluhkan nasibnya. Mana bapakmu? Dia jawab, aku tidak punya bapak. Kata Rasulullah, maukah engkau menganggap aku bapakmu? Maukah engkau kalau aku yang jadi bapakmu? Antum semua adalah orang tua dari anak yatim yang ada di Islam. Siapa orang tua anak yatim? Yaitu muslimin. Maka untuk itu, di samping zakat fitrah, sisakan uangmu untuk anak yatim. Anak yatim dari kerabat kita yang menunggu kita di kampung.
anak yatim yang ada di tetangga kita, di komplek kita. Sediakan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Rebut fadilah Ramadan dan fadilah Syawal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini surat solusi kehidupan, kesuksesan dunia dan akhirat. Tadabburi nanti di rumah.